Bisa dimulai. Silakan Mbak, langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelompok 8 dengan kelompok saya, Nabela, Eva, dan Ilham Firo, juga anak istimewa, dan saya sebagai moderator Amalia Febianti akan mempresentasikan mengenai nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita mulai presentasinya, mari kita baca Al-Fatihah sama-sama. Dan saya mulai presentasinya hari ini. Galeri langsung. Oh, itu. Isi ya. Isi ambil. Bisa kembali ke sini. Isi rumah itu lagi ya. Loro ya. Ini tambah lagi. Nah ya. Baik. Dalam kelompok 8 ini, kami akan menjelaskan tentang nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mulai dari pengertian nilai Pancasila yang akan dijelaskan oleh Saudara Nabela. Oke, yang pertama pengertian nilai Pancasila. Bisa di next. Nilai atau value merupakan objek bahasan filsafat, yaitu filsafat nilai atau aksiologis, yaitu filsafat yang mengkaji tentang isi dan nilai yang terkandung dalam objek pokok bahasan, seperti nilai keadilan, nilai kebebasan, persamaan, kepatutan, atau kelayakan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai ini bersifat abstrak, artinya berharga atau kebaikan, atau kebenaran, atau berguna. Menurut Dictionary of Sociology and Related Sciences, nilai atau value adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Jadi bukan objek itu sendiri. Adapun kata kerja istilah nilai digunakan istilah menilai atau melakukan penilaian atau menimbang terhadap sesuatu perbuatan atau hasil perbuatan dan hasil kerja seseorang dan kelompok. Next. Nah, tingkatan nilai ini dibagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama pendapatnya Max Sellers, kedua Noto Nagoro, dan ketiga Everest G. Walter. Untuk Max Sellers sendiri memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu menurut Max Seller, nilai-nilai itu tingkatannya berbeda, tidak sama tingginya ataupun keluhurannya. Nilai yang satu berbeda dengan nilai lainnya. Ada yang lebih tinggi, juga ada yang lebih rendah. Tingkatan nilai-nilai tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang ataupun tidak senang. Yang kedua yaitu nilai kehidupan.
Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Pada tingkatan nilai ini, kejiwaan tidak tergantung dari keadaan jasmani atau lingkungan. Misalnya nilai keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Dan yang keempat adalah nilai-nilai kerohanian. Pada tingkatan ini, modalitas nilai berasal dari Yang Maha Suci, misalnya kepribadian atau nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Lalu ada nilai menurut Noto Nagoro, dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani ataupun ragawi manusia. Sedangkan nilai vital yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Dan nilai kerohanian yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran atau kenyataan, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, dan juga nilai religius, yaitu nilai ketuhanan dan kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Lalu nilai menurut Everest G. Walter. Pengelompokan nilai manusia menjadi 8 menurut Everest G. Walter, yaitu nilai ekonomis yang berkaitan dengan harga pasar dan berhubungan dengan jual beli. Yang kedua, nilai kejasmanian, yaitu kepentingan kesehatan, efisiensi, keindahan dari kehidupan. Dan yang ketiga, nilai hiburan, seperti permainan, waktu senggang, atau waktu istirahat. Yang keempat yaitu nilai sosial, berasal dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Yang kelima nilai watak, keenam nilai estetis atau nilai keindahan, ketujuh nilai intelektual, dan kedelapan adalah nilai keagamaan. Slide selanjutnya. Berdasarkan penjabaran nilai dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nilai dasar. Nilai dasar yaitu nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua yaitu nilai instrumental, suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut UU nomor 10 tahun 2004. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis, nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun karena penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifat nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Slide selanjutnya. Asal-usul nilai Pancasila. Asal-usul nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah berasal dari perkembangan dan pengalaman hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimulai sejak keberadaannya atau asal mulanya bangsa Indonesia, zaman kerajaan sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan sampai detik ini. Jika dibagi menurut klarifikasinya, maka asal-usul nilai Pancasila bersumber dari yang pertama nilai historis, yang kedua nilai sosiologis bangsa Indonesia, yang ketiga nilai religius, dan yang keempat adalah nilai-nilai filosofis. Slide selanjutnya. Beberapa asal mula nilai dasar Pancasila.
Asal mula bahan, kausa materialis, dinyatakan bahwa nilai Pancasila berasal dari adat istiadat budaya dan nilai religius bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu asal mula bentuk atau kausa formalis, dinyatakan bahwa nilai Pancasila berasal dari rumusan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan BPUPKI. Asal mula kausa efisiens, dinyatakan bahwa Pancasila dibentuk karena adanya PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara. Dan yang terakhir yaitu asal mula tujuan atau causa finalis. Dinyatakan bahwa Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pancasila sebagai sumber nilai. Sila-sila dari Pancasila yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber nilai bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dan bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral bangsa Indonesia untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa dan setiap warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Satu. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini meliputi dan dijiwai dan didasari oleh sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia telah merdeka dan memiliki negara yang merdeka di lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa lain yang ada di jagat raya. 3, yakni sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan bahasa dan budaya, persatuan nasib, dan persatuan tanah airnya. Next. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan memelihara dan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Sila yang terakhir yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, pada dasarnya menekankan bahwa terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, prinsip keadilan dan kesejahteraan tidak akan terjadi kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, agama sebagai sumber nilai-nilai Pancasila. Pancasila mempunyai nilai-nilai kebenaran menurut indrawi. Selain itu, juga mempunyai nilai-nilai kebenaran menurut ilmu pengetahuan. Dan secara filsafati, mempunyai nilai-nilai kebenaran menurut atau bersumber dari agama. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebagai bukti bahwa Pancasila itu bersumber dan tidak bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Next.
1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sila yang menjiwai atau mendasari sebagai meta nilai dan kausa prima sila-sila yang lainnya. Bukti bahwa Pancasila bersumber dari agama pada sila pertama adalah dalam agama Islam di Al-Quran dijelaskan bahwa katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yakni tertera dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam agama Kristen juga ada perkataan Musa dalam Ulangan mengatakan bahwa Tuhan itu ilah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kembali menegaskan bahwa Tuhan itu Esa dalam kitab Injil, yakni Markus 12:29. Dalam agama Buddha juga dikatakan Dalam agama Buddha juga dikatakan Tuhan yang Maha Esa adalah dalam agama Buddha, yakni suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak. Sedangkan istilah asan khatam dalam bahasa Pali berarti yang Maha Esa atau yang mutlak. Dalam agama Hindu tersirat dalam kitab Upanishad berbunyi, Tuhan yang Maha Esa mengendalikan segala yang ada di dunia ini. Ini adalah arti dari kitab Upanishad. Dalam agama Konghucu meyakini bahwa semua berdoa, berpuasa, bersembahyang hanya karena Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini merupakan dasar tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban yang ada pada diri manusia Indonesia. Pancasila bersumber dari nilai-nilai agama. Berikut adalah buktinya. Dalam agama Islam, yakni tertera dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dalam agama Kristen, yakni perintah untuk menegakkan dan mengejar keadilan ditegaskan dalam Yesaya dan Ulangan. Mengapa kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang adil? Karena Allah mencintai keadilan. Dijelaskan dalam Ibrani. Dalam agama Buddha, menurut konsepsi Buddhisme, kemanusiaan merupakan pengkristalan dari Dharma. Umat Buddha harus senantiasa mengembangkan 4 sikap batin yang luhur, yaitu pikiran cinta kasih universal, welas asih, batin yang seimbang. Dalam agama Hindu juga dijelaskan dalam kitab Weda yang berbunyi, yakni artinya, semoga semua manusia memandang kami dengan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang semua manusia sebagai seorang sahabat. Semoga kami saling memandang dengan penuh persahabatan. Sila yang ketiga, yakni sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia sebagai sila yang menjadi dasar dan menjiwai semangat persatuan rakyat. Indonesia sebagai bangsa Indonesia dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai persatuan yang bersumber dari nilai-nilai agama ialah menurut agama Islam yang tertera dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 103. Berpeganglah kamu semuanya pada ikatan agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam agama Kristen, Alkitab dalam Roma meminta kita untuk mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Paulus kembali menasehati supaya jangan ada perpecahan di antara kita dan hendaknya kita erat bersatu. Menurut agama Buddha, Sang Buddha menekankan pentingnya persatuan sebagaimana terdapat dalam Dhammapada 194 yang berbunyi kerukunan dalam kelompok memberikan kebahagiaan. Yang terakhir dalam
agama Hindu, terdapat dalam kitab Weda yang berbunyi, "Wahai manusia, berjalanlah kamu seiring berbicara dan berbicara bersama dan berfikirlah ke arah yang sama, seperti para dewa dahulu membagi tugas mereka. Begitulah mestinya engkau menggunakan hakmu." Ini arti dalam kitab Weda. Next. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebersamaan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perwakilan. Berikut adalah nilai sila keempat dalam keagamaan. Menurut agama Islam, tertera dalam Al-Quran, Surat Al-Imran 159. Dan bermusyawarahlah dalam urusan itu, urusan duniawi. Juga dijelaskan dalam agama Kristen, Alkitab menceritakan kisah tentang Raja Salomo yang memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa untuk mendapat hikmat, kita harus memintanya kepada Allah. Selanjutnya, dalam agama Buddha, Sang Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta bersabda sebagai berikut. Ananda, apakah engkau mendengar bahwa kamu sering mengadakan permusyawarahan dan permusyawarahan itu dihadiri cukup banyak pesertanya? Lalu Sang Ananda menjawab, demikianlah yang saya dengar bahwa kaum wajib sering mengadakan permusyawarahan yang dihadiri cukup banyak pesertanya. Dalam agama Hindu juga dijelaskan dalam kitab suci Weda yang artinya berkumpullah bersama, berpikir ke arah satu tujuan yang sama seperti yang telah aku gariskan. Bicaralah sesuai hatimu, lalu satukan pikiranmu agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia. Sila kelima yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima merupakan nilai-nilai tentang tujuan negara, yaitu yang berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilainya yang bersumber dari agama. Dalam agama Islam, tertera dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Juga dijelaskan dalam agama Kristen. Tertulis dalam Mazmur mengatakan bahwa kita harus memberikan keadilan bagi orang yang lemah, serta membela hak orang yang sengsara dan juga kekurangan. Dalam agama Buddha diuraikan dalam Sigalopada Sutta, di mana setiap orang memiliki kewajiban dan hak untuk dilayani dan melayani, untuk dibagi dan juga berbagi. Tersirat dalam kitab Upanishad yang berbunyi, artinya, dia yang melihat semua makhluk pada dirinya dan dirinya sendiri pada semua makhluk. Dia tidak lagi melihat adanya sesuatu perbedaan dengan yang lain. Itu adalah bentuk bukti-bukti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan nilai agama. Sila pertama merupakan kausa prima sila-sila lainnya dalam Pancasila. Akan tetapi, bukan berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan suatu agama tertentu atau biasa disebut dengan teokrasi. Juga tidak bisa disebut dengan negara sekuler yang mutlak. Karena dalam negara yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai agama masih berlaku dan memegang peran penting bagi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum atau hukum positif Indonesia. Sumber hukum. Di dalam ilmu hukum, sumber hukum adalah asal dari mana hukum diperoleh untuk digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sumber hukum merupakan tempat asal mula hukum untuk mengatur perilaku masyarakat sehingga ditaati oleh masyarakat. Berfungsinya hukum atau undang-undang. Satu undang-undang atau hukum mempunyai kekuatan berlaku atau mengikat orang dalam bermasyarakat apabila mempunyai persyaratan: A. Kekuatan berlaku yuridis, B. Kekuatan berlaku sosiologis, dan kekuatan berlaku filosofis. Next. Pancasila sebagai sumber norma hukum. Menurut Hamid At-Tamimi, Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan norma fundamental negara yang menjadi sumber bagi peraturan dasar atau hukum dasar negara. Pendapat At-Tamimi tersebut ialah berdasarkan pendapat dari Hans Nawiaski, salah seorang murid Hans Kelsen yang terkenal dengan teori jenjang tentang norma hukum. Menurut Hans Kelsen, dalam mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum, berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma lebih tinggi berlaku dan bersumber, norma yang lebih tinggi. Demikian setelahnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar. Di pertanyaan Pak, yang ingin tanya mungkin kakak-kakak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kak, bisa itu apa materinya tadi? Kenapa? Bisa saya baca ulang? Slide berapa? Bisa? Ada yang ditanyakan? Ini Pak Hayat ada nggak sih? Kak, maksudnya tadi materinya tadi bisa ditampilkan ulang nggak? Atau di-share di grup? Dua kelompok atau satu kelompok untuk hari ini? Satu. Oh. Yaudah. Soalnya biasanya dua. Satu saja. Tampilin lagi PPT-nya. Ya. PPT-nya ditampilin Pak. PPT-nya di share screen lagi katanya.
Boleh dilihat PPT-nya, terus ada yang ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami menampung 3 pertanyaan sebelum mengakhiri presentasi kami pada sore hari ini. Stop dulu Kak di situ, tunggu dulu. Jangan dulu diganti. Kak, sebelumnya saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Sumarto. Saya dari kelas PBI A 1A. Yang saya mau pertanyakan itu yang poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, prinsip keadilan dan kesejahteraan tidak akan terjadi kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Nah, prinsip ini bagi saya belum terlaksana ya. Nah, jelaskan bagaimana supaya prinsip keadilan dan kesejahteraan ini bisa Terlaksana gitu ya. prinsip keadilan dan kesejahteraan. Berarti pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa terlaksanakan dengan baik dan benar. Itu. Ya, seperti itu Kak. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Sama-sama, Bang. Mungkin ada yang lain? Masih kurang 2 pertanyaan lagi. Kalau mau ganti slide biar tahu mau tanya apa, silakan loh. Biar tahu nanti yang kurang jelas yang bagian mana.
Coba lihat slide terakhir dong, yang sebelum question. Ya. Di kalimat terakhir itu ada demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Itu maksudnya apa ya? Maksud dari yang bersifat hipotetis dan fiktif. Oh iya, iya. Yang mana mungkin bisa diulangi lagi. Di situ kan ada tuh ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Ya. Itu yang kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan. Kurang satu pertanyaan tadi. Berarti pertanyaannya ini ya, jelaskan maksud dari sifat hipotetis dan fiktif menurut norma dasar Helmholtz. Ya. Oke. Silakan bertanya, kurang satu lagi. Ditampung sekalian, ntar dijawab langsung semua. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Baik, kita akan menampung 2 pertanyaan yang tadi. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Mbak, permisi mau tanya, ini masih bisa nggak? Silakan. Iya, silakan. Monggo. Mau tanya ini, bentar Mbak. Di slide kedua kan ada 3 kekuatan, itu maksudnya gimana ya? Di slide kedua, Kan ada 3 Slide kekuatan. sebelum question maksudnya. Iya, sebelumnya question. Stop. Barusan Mbak. Nah itu maksudnya gimana ya? maksud yang mana? Yang kekuatan, 3 kekuatan itu loh. Oh, jadi pertanyaannya jelaskan tentang kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, juga filosofis. Begitukah pertanyaannya? Iya Mbak. Pertanyaannya kami tunggu dulu. Mungkin saya akan menjelaskan apa maksud dari 3 kekuatan, yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kekuatan berlaku yuridis adalah apabila persyaratan formal undang-undang telah terpenuhi. Maksudnya adalah apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Pada prinsip ini harus menunjukkan keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
Kekuatan berlaku sosiologis adalah efektivitas atau hasil kaidah hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum ini terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Sedangkan untuk kekuatan berlaku filosofis, apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ketiga dasar ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu sendiri, yaitu apa yang menjadi cita dan yang mereka harapkan dari hukum. Misal untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Apa masih ada yang kurang jelas? Udah Mbak, makasih. Untuk pertanyaan nomor 1 mungkin bisa dijawab dari Kakak Ila. Baik, tadi pertanyaannya, bagaimana agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terlaksana dengan baik? Bukankah begitu? Iya, betul. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mas Sumarto. Cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yakni memiliki kemauan untuk menolong orang lain. 2, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. 3, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, untuk yang tadi kemiskinan, dalam hal kemiskinan, Ya. kemiskinan tersebut tergantung dengan per individu masing-masing. Jadi memang kita sudah hidup di negara yang sudah merdeka, tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa orang masih dalam strata ekonomi yang menengah ke bawah. Itu tergantung atas pekerjaan, kemauan, juga usaha dari masing-masing masyarakat. Begitu. Maksudnya ini untuk kesejahteraan loh. Bagaimana, Mas? Untuk rakyat yang sejahtera, begitu. Baik. Keadilan sosial ini berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dari segi pemerintah,
harus supaya bisa meratakan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Karena sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya. Bagaimana, Mas? Ya. Masih ada yang dipertanyakan? Sudah. Paham. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Saya Nabila akan menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Maksudnya dari hipotesis dan fiktif dalam norma. Nah, maksud dari bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma yang lebih tinggi selanjutnya berdasarkan pada suatu rangkaian masalah yang ada dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda pada tiap masalahnya, sehingga memunculkan suatu tingkatan norma baru. Jadi seumpamanya kalau ada suatu masalah baru dan menurut masyarakat itu nilai Jadi maksudnya kalau ada masalah baru atau masalah lain dan nilai anggapan normanya itu lebih tinggi dari norma sebelumnya. Maksudnya seperti itu. Gimana ya yang jelasinnya? Bisa tolong dibuka slide yang sebelum question me? Nah, menurut Hans Kelsen ini. Untuk maksudnya, norma yang lebih tinggi itu berdasarkan pada suatu masalah yang baru atau yang akan datang, yang dapat memunculkan suatu tingkat norma yang dianggap lebih tinggi. Apa sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya. Sudah, Mi. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya tutup. Iya.
Pak Hayat mana? Nggak tahu. Ya, mungkin langsung saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Untuk presentasi atau mungkin ilmu yang kalian dapatkan semoga bermanfaat. Amin. Amin. Kita juga sedang saling belajar untuk bagaimana untuk mempresentasikan sesuatu serta kerjasama dari setiap kelompok. Sebelum saya tutup, mari kita baca doa Fal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Terima kasih sudah hadir. Saya Ya, terima ucapkan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.